Kenapa online ministry jadi sangat penting pasca pandemi? Sebetulnya, kalau boleh jujur Bapak Ibu, sebetulnya pandemi ini hanya menunjukkan apa yang sebetulnya selama ini gereja tidak perhatikan, apa yang selama ini gereja lewatkan mungkin ya. Jadi pandemi ini justru memperlihatkan ternyata memang gereja mungkin sangat ketinggalan di area digital, di area online, karena mungkin kebanyakan memang orang di pelayanan fokus di apa ya, di penggembalaan dan sebagainya, jadi mungkin online itu hanya jadi prioritas kedua dan sebagainya gitu kan. Tapi begitu pandemi datang, seakan-akan ini jadi memperjelas yang tadinya ini ada PR-PR besar di dunia pelayanan, di dunia ministry, di dunia gereja gitu, yang selama ini sepertinya memang bolong gitu, selama ini memang apa ya, memang mungkin terabaikan gitu. Nah, ada data dari Bilangan Riset Center, kita bersyukur ya, kita punya Bilangan Riset Center di Indonesia yang diprakarsai Pak Handi Irawan. Dia adalah salah satu founder riset center terbesar juga di Indonesia. Dan ada data yang menunjukkan ini, Bapak Ibu. Jadi ternyata di pandemi ini, yang tadinya tidak punya tim divisi digital di gerejanya, ada 22,50% yang baru membentuk tim divisi digitalnya karena pandemi. Ya, sementara 41,50%-nya sudah punya tim digital. Dan yang 36%-nya benar-benar tidak ada dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Sangat disayangkan. Nah, ini dari 561 gereja yang disurvei. Nah, kemudian sosial media gereja yang dimiliki saat ini ya kira-kira ini ya Bapak Ibu ya, yang paling banyak memang yang paling umum adalah Messenger, WhatsApp. Itu yang paling umum dimiliki oleh orang-orang Indonesia pada umumnya, sehingga semua jemaat, semua gereja juga pasti akan memanfaatkan WhatsApp juga ya sebagai salah satu ujung tombak media sosial yang kita gunakan. Terutama kalau orang-orang tua ya, itu akan lebih sulit untuk mengikuti sosial media dan sebagainya. Jadi WhatsApp itu akan jadi salah satu platform ujung tombak. Saya akan nanti jelaskan bagaimana kita bisa menggunakannya juga. Lalu website ada 34%, aplikasi ini sangat sedikit karena memang aplikasi ini terbilang masih baru dan membangun aplikasi itu juga lebih sulit, biayanya juga cukup besar, maintenance-nya juga lebih sulit gitu ya. Jadi aplikasi ini memang lebih sedikit yang menggunakan. Facebook ini ada 68%, Instagram 56% dan sebagainya. Lalu mungkin kalau mau disurvei di tahun ini, saya rasa mungkin harusnya TikTok sudah masuk gitu, apalagi karena TikTok itu sudah ada di kalangan anak-anak muda itu ya, millennials dan Gen Z itu sangat umum gitu ya buat mereka. Nah, jadi lalu berikutnya gereja disurvei juga nih, apakah akan tetap melakukan ibadah live streaming kalau pandemi sudah berakhir gitu ya. Ini menarik ya, hampir 50% yang menyatakan akan terus melanjutkan, puji Tuhan ya, berarti mereka semangat gitu melihat mungkin ada potensi besar melakukan ibadah live streaming untuk dilanjutkan. Nah, ternyata ada 42,9% yang belum memutuskan, entah pertimbangannya gimana ya, bingung, aduh repot mungkin ya melakukannya, atau bikin kontennya susah dan sebagainya, nggak tahu nih. Nah, dan ada 7,2% yang jelas-jelas menyatakan tidak akan melanjutkan gitu ya. Nah, ini menarik. Dan ada segmentasi juga nih yang ditunjukkan dari survei Bilangan Riset Center, ternyata 28,3% dari kalangan gereja itu ignorant. Ignorant itu maksudnya adalah mereka tidak terlalu peduli dengan digitalisasi pelayanan gereja. Ya, sementara yang paling besar adalah 47,2% itu adalah reaktif, artinya mereka karena pandemi mereka jadi semakin melihat potensi dari pelayanan online, ya jadi reaktif gitu ya. Jadi akhirnya mereka bikin konten lebih banyak. Yang tadinya belum punya tim digital jadi bikin tim digital gitu ya. Nah, climber ini yang lebih akhirnya mereka lebih berani mencoba gitu ya, lebih berani eksplorasi, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Nah, savvy ini yang terbilang adalah sangat-sangat fasih teknologi ya, tech savvy. Jadi benar-benar sangat fasih dalam hal penggunaan digital, pelayanan digital gitu. Hanya 7,3% saja. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke
kalau tadi berarti kenapa, ya jawabannya kenapa pelayanan digital jadi sangat penting pasca pandemi, tentu saja karena memang gereja sudah harus mau tidak mau berubah, harus mau tidak mau melihat online itu bukan jadi sekedar wave yang biasa, tapi ini adalah sebuah wave besar yang harus ditunggangi gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menganggap online itu cuma salah satu opsi gitu. Harusnya pelayanan ini harus masuk ke online karena memang wave-nya ada di sana gitu. Wave-nya ada di sana dan kita harus masuk ke sana. Dan audiensnya sendiri semua kalangan gitu ya, semua kalangan masyarakat di masa pandemi ini semua juga jadi mengkonsumsi konten jauh lebih tinggi ya secara online gitu, mengkonsumsi konten YouTube, mengkonsumsi konten sosial media, mereka jauh lebih tinggi. Sehingga kalau audiensnya ada di sana, sayang banget kalau gereja tidak masuk ke sana gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau di mindset marketplace kan gitu ya, di mana ada crowd, di sana ada money katanya. Jadi ini bukan ngomongin berarti gereja berbisnis, bukan, tapi maksudnya di mana ada crowd, di mana ada audience, harusnya di situ ada peluang untuk kita bisa menjangkau mereka. Oke, nah kalau kita bicara sekarang tentang digital mindset ya Bapak Ibu ya. Nah, digital mindset ini sesederhananya adalah ini bukan ngomongin tentang kemampuan untuk kita menggunakan teknologi. Jadi bisa pakai Adobe Photoshop, bisa pakai Instagram, bukan kemampuannya, tapi digital mindset adalah kemampuan atau kebiasaan yang memungkinkan seorang atau sebuah organisasi untuk melihat peluang, ya, untuk melihat peluang. Saya garis bawahi di situ. Untuk melihat peluang artinya lebih ke strategis pemikirannya dan menggabungkan manfaat dari teknologi. Oh, kalau saya lihat Instagram ini kira-kira untuk pelayanan saya bisa pakai untuk apa ya? Gitu ya. Bukan cuma sebagai untuk nyebarin informasi ternyata Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan ya kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan di Instagram gitu. Nah, ini ngomong soal mindset, ini ngomong soal strategis gitu ya. Bagaimana kita melihat sebuah platform audiensnya itu yang pakai Instagram itu umur berapa aja ya? Atau yang pakai TikTok nih yang baru gitu ya. Oh, ternyata dominannya umur 16 sampai 40 tahun. Anak-anak muda semua. Kira-kira gereja bisa ngapain ya untuk jangkau anak muda di TikTok? Nah, itu adalah yang namanya digital mindset Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, jadi digital adalah kira-kira perpaduan antara manusia dan teknologi itu sendiri ya. Oke.